Gula menjadi salah satu bahan pokok yang harus ada di setiap dapur rumah tangga. Butiran gula yang ada di rumah kita berasal dari kebun tebu yang tersebar di beberapa daerah, termasuk Provinsi Lampung. Gulaku, merek gula pasir kemasan paling terkenal di Indonesia, diproduksi oleh korporasi gula raksasa bernama Sugar Group Companies yang menguasai hampir setengah dari total luas perkebunan tebu di Lampung. Masalahnya, ladang tebu ratusan hektar di Lampung tidak hanya menyimpan cadangan gula, tapi juga skandal dan kasus-kasus lancung perusahaan. Di Lampung, gula bukan hanya sekedar pemanis makanan atau minuman, tapi penghubung antara pengusaha dan para pemilik jabatan. Di Lampung, gula bukan hanya memikat para semut, tapi punya kuasa mengatur peta perpolitikan di provinsi tersebut. Sebagai produsen gula terbesar kedua di Indonesia, Lampung memiliki area perkebunan tebu seluas 136.000 hektar dengan total produksi lebih dari 700.000 ton yang dikelola PT Perkebunan Nusantara 7 milik negara dan 7 pabrik gula swasta di 5 kabupaten, yaitu Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Sugar Group Companies yang berdiri sejak tahun 1975 menjadi salah satu raksasa produsen gula tebu di Lampung. Perusahaan yang awalnya berada dalam jejaring bisnis Salim Group ini kemudian dibeli oleh PT Garuda Panca Arta milik Gunawan Yusuf pada tahun 2001. Gunawan Yusuf tercatat sebagai orang terkaya ke-44 versi majalah Globe Asia tahun 2018 dengan kekayaan sekitar 14,2 triliun. Di bawah kendalinya, Sugar Group memiliki kebun tebu seluas 62.000 hektar, sehingga menjadikannya sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia. Sugar Group Companies memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery. Produk utama perusahaan ini adalah gula kristal putih bermerek Gulaku, yang sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat secara luas. Sayangnya, Raja Gula dan korporasinya beberapa kali terlibat dugaan skandal seperti penipuan, pencucian uang, pengemplangan pajak, konflik dan seketalahan dengan masyarakat, hingga kebakaran hutan. Toh Keng Song, seorang pengusaha, pernah melaporkan Gunawan Yusuf terkait dugaan penipuan. Kesehatan mental sangat penting, saking pentingnya lebih berharga dari yang lain-lain, lebih berharga dari jabatanmu, lebih berharga dari jumlah uangmu, lebih berharga dari posisimu, lebih berharga dari omongan orang, lebih berharga dari apapun. Maka rawat kesehatan mental kita. Kami memutarkan ya sejumlah kreativitas ya anak putra daerah Lampung. Mungkin produser bisa kembali memutarkan lagi gitu ya Bu, kita sama-sama lihat. Ini 747 km jalan yang masih rusak. Betul Bu, betul. Jujur sih saya jadi kepikiran Bu. Ada yang mancing sambil Bu. Ya gini ya, mungkin kreativitas ini dalam bentuk konten ini. Betul. Tujuannya adalah mungkin memberikan kritik betul. ya, begitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi coba deh, saya ingin sambil kita melihat ini ya Bu ya, sambil kita melihat kondisi ini, apa yang mungkin Ibu Nuni sebagai Wakil Gubernur Lampung terpilih, yang yang bisa disampaikan lah kepada masyarakatnya gitu loh Bu. Ya. Kita lihat dulu baru nanti statement kan? Gimana Bu? Dilihat dulu atau gimana? Oh iya enggak, ini saat ini kan kita sedang putar Bu di layar kaca nih. Oke. Jadi memang ini juga yang menjadikan saya berniat maju mendampingi Pak Daniel di Wakil Gubernur, karena memang saya sendiri juga dari daerah yang jalannya rusak parah. Saya sebelum jadi kampung saya nggak dapat aspal Mas, baru jadi bupati baru dapat aspal. Dari daerah mana Bu, izin Bu? Saya dari Wawai Karya, Lampung Timur. Jadi salah satu tekad saya ya justru untuk memperjuangkan pembangunannya. Jadi memang faktanya masih ada 700 km lagi yang rusak dan sebagian besarnya rusak parah. Memang anggarannya memang kalau boleh bicara ya memang masih perlu lagi anggarannya. Jadi apa yang ada itu kan kita anggaran tuh kayak mencet balon, di besarin yang sini, yang sebelah kepencet. Ada persoalan yang lain sebelah kepencet. Jadi ya memang itu anggarannya, tapi kita berusaha meningkatkan PAD. Makanya ada beberapa BUMD yang kita bentuk biar pendapatannya bisa lebih banyak lagi untuk bangun. Kami menghargai Ibu yang sudah duduk sebagai pejabat pemangku kebijakan Bu ya, dan Ibu sudah memberikan pernyataan Ibu baru saja. Tapi bagaimana seorang Ibu Nuni menjawab komentar-komentar masyarakat, netizen apapun itu,
mendengar penjelasan Ibu tadi, maksudnya lah kan sudah duduk Bu di jabatan wakil gubernur, artinya kan bisa dong. Kalau kemarin mungkin kan berpikirnya, aduh kok jalan tempat saya kayak gini, saya pengen sekali nih menjabat agar ini bisa saya selesaikan. Nah sekarang udah menjabat, kapan penyelesaiannya begitu? Makanya sudah dianggarkan kan Mas, saya sampaikan bahwa kami juga sudah menganggarkan bahwa misalkan tadi yang 2020 hampir 1 T yang tadinya diprogramkan dianggarkan untuk membangun infrastruktur, tapi hampir separuh Mas untuk penanganan COVID dan seterusnya 2021. Jadi kami bukan mengeluh, kami mau jadi kalau sudah jadi enggak, kami sudah menganggarkan kok. Jadi kami bekerja juga kok. Jadi itu yang kami informasikan. Ada miss di sini dianggap tidak membangun sama sekali, makanya saya informasikan di akun saya. Tadinya itu kan akun-akun dinas yang menyampaikan. Akun saya sesekali menyampaikan progres di lapangan. Sekarang kalau tujuannya adalah soal komunikasi, setelah saya sharekan beberapa ruas yang dibangun, yang di rigid beton itu, oh ternyata membangun gitu. Oh persoalannya komunikasi. Memang saya akui kita harus pemerintah daerah dalam hal membangun juga harus menginformasikan apa saja yang akan dibangun dan sudah dibangun. Kekurangannya tentu kita akan perbaiki lagi soal komunikasi. Tapi jangan sampai salah persepsi, kita nggak bangun sama sekali. Kita membangun.